Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan proktor, teknisi SMP ataupun SMA ataupun SMK yang ditumpangi oleh SD, mungkin berikut cara ya untuk melakukan pengaturan sesi yang ada di web anbk.kemdikbud.go.id. Nah, yang pertama adalah kita masukkan kode atau akun akses kita, akun aksesnya yang akun sekolah masing-masing, ya, akun sekolah yang ditumpangi, ya, bukan akun sekolah yang menumpang. Kemudian kita masukkan ininya. Tapi sebelumnya untuk komputer proktornya itu untuk yang SD jangan lupa ditambah dulu ya, karena menyesuaikan dari apa yang akan kita, misalnya ada 2 lab kita pakai 2 lab, kalau misalnya 1 lab kita pakai 1 lab. Kita cek dulu berapa sekolah yang ditumpangi, misalnya 4 sekolah, kalau 1 lab berarti cukup 1 server, kemudian kita tinggal mainkan di pengaturan sesinya aja ya. Dan kita masuk ke pengaturan sesi. Jika misalnya SD sudah mengisi pengaturan sesi, sudah mengupload biodata yang ada di biodata akun web mereka masing-masing. Jadi untuk SD yang menumpang itu sudah ambil dari BOAN yang di biodata siswa ini, maka otomatis akan muncul di pengaturan sesi untuk sekolah yang ditumpangi. Jadi proktor sekolah yang ditumpangi bisa buka di pengaturan sesi, kemudian pilih pesertanya yang SD. Nah, nanti di sini ada muncul nama sekolahnya, ya. Di sini ada muncul nama sekolahnya. Nah, kita atur aja, misalnya sesinya mau kita buat sesi yang berapa, misalnya seperti itu. Atau gelombangnya gelombang berapa. Kita pilih dulu. Kita pilih ID proktornya, kita pakai ID proktor, ya, misalnya saya pakai yang ini, ya. Semuanya kita pakai yang ini, kemudian kita pilih sebanyak, karena di sekolah saya itu ada 15 klien. Jadi kita pilih sebanyak 15 klien ya. Di situ. Nanti kalau sudah dipilih 15 klien ya, jadi bisa memaksimalkan, jadi maksimalkan 15 klien. Jadi kita buat ini sampai dengan 15 klien aja ya. Kalau misalnya dia ada kurang dari 15 klien, berarti untuk misalnya SD yang mandiri mengatur sesinya nanti bisa menyesuaikan gelombangnya aja. Nah, ini udah, nah ini 15 klien. Oke, kita cek dulu di sini sampai 15 saja. Kita atur sesinya, kita ambil gelombang yang pertama. Ini gelombang pertama. Ini menyesuaikan kesepakatan dari pihak antara proktor SMP dan proktor SD-nya ya. Karena kemarin mereka udah book dulu ya, udah mesen dulu untuk yang pakai gelombang 1 hari Senin dan hari Selasa. Jadi kita cek hari Senin dan hari Selasa ini untuk gelombang satunya sebanyak 15 klien. Oke. Nah, kemudian di sininya untuk sesinya kita buat sesi 1. Ini buat 1 semua. Nah, yang ini hari keduanya tetap sesi 1 ya. Hari Senin dan hari Selasa. Nah, nanti untuk yang gelombang keduanya di sini ya. Untuk gelombang keduanya kita pakai tetap yang server yang sama, ID server yang sama. Ya. ID server yang sama. ID server yang sama, nanti kita klik simpan aja dulu. Ya. Oke, kita ambil sebanyak 30 datanya aja biar memudahkan. Nah, ini ID servernya, kita ambil ID servernya yang sama ya, biar nanti kan jumlah siswa SD-nya kan 30 nih, 30 ya. Jadi 30 orang itu udah fix selama sebanyak 2 sesi ya.
Nah, ini tetap kita ambil gelombang 1. Oke. Nah, ini nantinya untuk gladi bersih nanti ya, yang di gelombang 1 ini adalah siswa SD. SD-nya udah ada di sini ya, SD-nya di sini. Nanti ini kita buat untuk yang dari nomor 16 sampai dengan seterusnya kita pilih jadi 2 ya. Sesinya sesi 2 karena sesi 2 kan mulai dari jam 1 ya. Nah, sesi 2 baik dari hari pertama sampai dengan hari kedua. Nah, seperti ini. Oke, kita klik simpan, kita cek hasil rekapnya di sini. Nah, ini kan untuk yang SDA ini ya, ini SDA ya, SD kemarin yang ini. Nah, kemudian kita cek lagi untuk yang SD berikutnya ya, SD berikutnya. Nah, ini yang samplingnya, ini SD berikutnya tetap sama ya, ID servernya tetap sama. Kalau misalnya dia nolak, berarti kita harus menyediakan satu server lagi ya. Kita coba untuk, tapi nanti kan kalau di sini kan kita lihat, kita lihat di sini kan untuk gelombang 2-nya ya, untuk gelombang 1 dan 2. Nah, sinkronnya kan bareng nih. Jadi pelaksanaannya juga bareng. Berarti untuk gelombang 1 dan gelombang 2 ID servernya kemungkinan sama seperti itu. Nah, jadi ID servernya sama. Untuk gelombang 1 dan 2 pakai ID servernya yang sama. Gitu. Ya. Kita cek lagi di menu pengaturan sesi. SD kita ambil di sini kan udah berapa nih? Nah, ini udah nih. Ini SD-nya udah pas ya. Beda antara SD 3 dan SD 16. Nah, sekarang saya buat 30 aja biar tidak bingung. Saya buat 30 aja biar tidak bingung ya. Di sini. Oke. Anggap selesai 30 untuk SD yang satunya, dan kita buat yang SD satunya lagi. Nah, ini ID servernya tetap yang sama aja ya, yang sama aja. Jadi jangan sampai keliru ya untuk masukkan ID server ya. Kalau ID servernya dia keliru, nanti bisa berabe kita sebagai proktor yang ditumpangi, ribet nanti. Jadi kalau misalnya udah di setting ID servernya, usahakan ID servernya sama ya untuk seluruh siswanya ya, dari siswa yang satu SDA, SDB maupun SD yang C seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini kita cek, pokoknya semuanya kita pakai ID servernya sama. Jadi satu ID server, satu VHD, satu gelombang. 2 gelombang. Nah, ini kita ambil gelombang 2 ya. Oh, berarti saya tadi salah mengatur ininya ya. Ini kita ambil gelombang 2 ya. Kita ambil gelombang 2. Ambil gelombang 2. Jadi semuanya kita pakai gelombangnya gelombang 2 ya. Jadi untuk SD yang ini kita pakai gelombangnya gelombang 2. Jadi
dalam dalam 2 gelombang 1 kali sinkron kan untuk gladi bersih. Nah, udah, sekarang kita pilih dari nomor berapa nih? 31 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ini sesinya sesi 2. 1. Ini sesi 2 semua ini. Ini sesi 1 semua. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi ya. Kalau sudah settingan sesinya, kalau kita samakan aja per siswa. Kalau nggak disamakan kita bingung sendiri nanti. Nah, kita cek di sini. Nah, ini tetap gelombang 1. Oke. Yang SD yang ini tetap gelombang 1 dan yang ini tetap gelombang 2. Nah, sekarang bagaimana untuk yang gelombang 3 yang ini? Nah, yang ini kan? Ini kan ada cadangan semua nih. Usahakan yang sampling utama ya kita coba aja pakai 1 ID server ya. Semuanya kita pakai 1 ID server. Karena kan 1 kali sinkron. Kebetulan di sekolah saya itu yang menumpang ada 3 SD. Nah, jadi untuk pelaksanaan gelombang 1 dan 2 itu ada masing-masing ada 2 SD. Nanti pas gelombang 3 dan 4 kita hanya melaksanakan gelombang 3 karena yang ada itu cuma ini gelombang 3. Nah, karena yang ada cuma 3 SD. Sorry. Jadi usahakan gelombangnya gelombang 3 semua. Ya. Jadi kalau misalnya SD-nya ada 4, nanti dipasangin aja gelombang 4 gitu. Jadi kalau jadi untuk sebelum sinkron, kalau untuk yang gelombang 3 ini, itu kan sinkronnya kan beda harinya. Beda hari, beda pelaksanaan ya. Atau kita cek dulu kalau untuk yang ini. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah pelaksanaan sinkronisasi simulasinya beda. Saya simpan dulu. Untuk gelombang 3 kita cek dulu. Pada gelombang 3 sinkronisasi itu kan sinkronnya kan tanggal 29 sampai 31. Yang tadi 22 sampai 24. Berarti kan berbeda nih jadwal sinkronnya. Jadi VHD-nya tidak tabrakan. Ya, jadi VHD-nya nggak harus double gitu, cukup 1 VHD aja. Jadi kalau misalnya 1 VHD, nah karena kan beda jadwal sinkronnya beda, jadi tidak apa-apa kita meletakkan ID server yang sama, nggak jadi masalah. Ya, yang SD kita ambil 30 peserta, nggak bingung kan? Oke, tadi udah, nah ini, ya. Nah ini kita buat 15 sesi 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang sisanya si 2. Oke, sekarang ini sesinya si 1. Oke, yang ini sesi 2. Nah, sekarang kita simpan. Kita cek rekap dulu. Lihat rekapnya. Nah, ini untuk yang gelombang 3-nya mungkin gelombang pertama ini untuk SDA udah bener. Gelombang keduanya SDB ya, SDB ini SD yang B ini sepertinya ada kelebihan nih. Ada kelebihan. Jadi mungkin saya kurang ini, coba saya cek lagi. Untuk yang SDB gelombang 2. Oh iya, perbedaan SD nih. Berarti ini harus saya setting di gelombang 3.
Nah, ini kan SD-nya khusus gelombang 3. Berarti ini sesinya 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1 juga. Oke. Simpan. Oke, kita cek lagi rekapnya. Jadi pastikan kalau misalnya kita harus rekapnya semuanya. Oke, udah klop ya. Udah klop untuk SD nih. Jadi 15 ini sesi 1, sesi 2, gelombang 2-nya SDB. Ini misalnya SD1. Nah, sesi pertama hari pertama, hari kedua 15. Kemudian SD2 misalnya kan. Hari pertama 15, sesi 1, sesi 2, hari kedua 15. Nah, yang gelombang 3 SD3 misalnya atau SDC ini ada kesalahan atau kekeliruan, sedangkan saya cuma punya kliennya 15. Nah, berarti harus saya edit lagi nih. Saya edit lagi yang di sini. Nah, ini kan kelebihan nih, berarti yang di sini kelebihannya. Oke, sekarang kita lihat, kita simpan aja. Kita cek rekapnya. Ini masih 13 ya? Berapa siswanya ya? 15, sisanya 13. Berarti memang jumlah siswanya untuk SD ini dia ada 13. Coba kita tampilkan 100 datanya ya. Tampilkan datanya 90 coba. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau ada yang belum diatur sesinya? Oh, ini masih masuk di gelombang 2. Nah, kan kadang-kadang kita juga kurang memperhatikan ya. Kita kurang memperhatikan ini. Nah, ya, simpan. Kita cek. Kita lihat rekapnya aja. Nah, sekarang di gelombang 2 ini SDB malahan ada yang berkurang. Kita cek apakah siswanya emang benar-benar berkurang ya. Emang siswanya emang sedikit. Nanti ditanya aja sama proktornya. Kalau saya lihat di sini ya, kalau SD ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cek aja masing-masing ya. Kita cek kalau misalnya dia berbeda gelombangnya ya, untuk di SD2 ini, SD yang ini. Pokoknya masing-masing beda nama, beda SD, beda gelombang. ID server tetap sama aja, itu aja. Ya, tapi kita harus memastikan ya udah klop benar untuk pengaturan gelombangnya, udah benar-benar klop belum, seperti itu ya. Nanti dicek kembali ya, atau kita tanya proktornya, proktor yang SD-nya ya. Kemungkinan yang ini jumlahnya hanya 28 siswa ya, hanya 28 siswa, sedangkan yang ini 30. Kita lihat data cadangannya. Kita lihat peserta cadangannya. Nah, kan untuk SD yang tadi, yang SDB tadi atau SD yang kurang tadi, itu memang tidak ada peserta cadangan. Nah, itu. Kalau ini kan ada nih cadangan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini cadangannya 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Cuma 4 orang cadangannya. Oke, berarti udah klop ya, udah klop. Berarti untuk pengaturan sesinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.